Hai teman-teman, di video ini saya akan menjelaskan tentang materi fonologi. Selamat mendengarkan. Baik, sebelum saya menjelaskan materinya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Placidus Kevin Babur, NIM 2310310075, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Materi yang pertama yaitu pengertian fonologi. Apa itu pengertian fonologi? Jadi menurut Abdul Chair, secara etimologi istilah fonologi ini dibentuk dari kata fon yang bermakna bunyi dan logi yang berarti ilmu. Jadi secara sederhana dapat dikatakan bahwa fonologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa pada umumnya. Sekarang kita masuk ke fonetik. Pengertian fonetik sendiri adalah studi tentang bunyi dari sudut hakikat bunyi dalam suatu percakapan dan pengaruh yang diterima oleh pendengar atau bunyi sebagai bahasa, tanpa melihat inti dari arti suatu bunyi dalam suatu bahasa tertentu. Jenis-jenis fonetik. Menurut Abdul Chair, terdapat 3 jenis fonetik, yaitu yang pertama, fonetik artikulatoris. Fonetik artikulatoris adalah cabang fonetik deskriptif yang menganalisis mekanisme cara menghasilkan bunyi-bunyi bahasa pada manusia. Terus yang kedua, fonetik akustik. Fonetik akustik adalah ilmu bahasa yang menganalisis bunyi bahasa menurut aspek fisiknya sebagai getaran udara. Misalnya, apabila seseorang memetik gitar, maka udara yang bergetar dari sinar yang dipetik akan mengeluarkan bunyi yang dapat dinikmati keindahannya. Terus yang ketiga ada fonetik auditoris, adalah cabang fonetik yang menyelidiki mekanisme penerimaan bunyi bahasa oleh indera pendengaran atau telinga. Telinga menerima bunyi bahasa berupa getaran udara sebagai persepsi bahasa. Terdapat 25 organ alat ucap manusia, yaitu yang pertama paru-paru, yang kedua batang tenggorokan, yang ketiga pangkal tenggorokan, yang keempat pita suara, yang kelima krikoid, yang keenam tiroid, yang ketujuh aritenoid, yang kedelapan dinding rongga kerongkongan, yang kesembilan epiglottis, yang kesepuluh akar lidah, yang ke-11 pangkal lidah, yang ke-12 tengah lidah, yang ke-13 daun lidah, yang ke-14 ujung lidah, yang ke-15 anak teka, yang ke-16 langit-langit lunak, yang ke-17 langit-langit keras, yang ke-18 gusi lengkung kaki gigi, yang ke-19 gigi atas, yang ke-20 gigi bawah, yang ke-21 gigi bibir atas, yang ke-22 bibir bawah, yang ke-23 mulut, yang ke-24 rongga mulut, yang ke-25 rongga hidung. Jadi itulah terdapat 25 organ alat ucap manusia. Baik, sekarang kita masuk ke klasifikasi bunyi, di mana pada umumnya bunyi bahasa pertama-tama dibedakan atas bunyi vokal dan bunyi konsonan. Bunyi vokal dihasilkan dengan pita suara terbuka sedikit. Pita suara terbuka sedikit ini menjadi bergetar ketika dilalui arus udara yang dipompakan dari paru-paru.
Selanjutnya, arus udara keluar rongga mulut tanpa mendapat hambatan apa-apa, kecuali bentuk rongga mulut yang berbentuk tertentu sesuai dengan jenis vokal yang dihasilkan. Bunyi konsonan terjadi setelah udara lewat pita suara yang terbuka sedikit atau agak lebar, diteruskan ke rongga mulut atau rongga hidung dengan mendapat hambatan di tempat artikulasi tertentu. Jadi, beda terjadinya bunyi vokal dan konsonan adalah arus udara dalam pembentukan bunyi vokal setelah melewati pita suara tidak mendapatkan hambatan apa-apa. Sedangkan dalam pembentukan bunyi konsonan, arus udara itu masih mendapat hambatan atau gangguan. Sekarang kita masuk ke diftong atau vokal rangkap. Disebut diftong karena posisi lidah ketika memproduksi bunyi ini pada bagian awal dan akhirnya tidak sama. Le, tidak samaan itu menyangkut tinggi rendahnya lidah, bagian lidah yang bergerak serta strukturnya. Namun, yang dihasilkan bukan dua bunyi suara, melainkan hanya sebuah karena berada dalam satu silabel. Contohnya, contoh diftong dalam bahasa Indonesia adalah diftong au, seperti kerbau dan harimau. Terus, diftong itu sering dibedakan berdasarkan letak atau unsur-unsurnya, sehingga diftong dibedakan adanya naik, diftong naik dan diftong turun. Diftong naik karena bunyi pertama posisinya lebih rendah dari posisi bunyi kedua. Begitupun sebaliknya. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu intonasi. Unsur yang terpenting dari intonasi adalah yang pertama, tekanan atau stres. Yang dimaksud dengan tekanan atau stres adalah suatu jenis unsur suprasegmental yang ditandai oleh keras lembutnya arus ujaran. Bila kita mengucapkan sepatah kata secara nyaring, misalnya pada kata perumahan, akan terdengar bahwa dalam arus ujaran itu ada beberapa bagian yang lebih keras diucapkan dari bagian yang lain. Terus yang kedua ada nada. Nada adalah suatu jenis unsur suprasegmental yang ditandai oleh tinggi rendahnya arus ujaran. Nada dalam ilmu bahasa biasanya dilambangkan dengan angka, misalnya angka 2, 3, dan 2, yang berarti segmen pertama itu lebih rendah bila dibandingkan dengan segmen yang kedua. Sedangkan segmen ketiga itu lebih rendah dari segmen kedua dengan nada yang berbeda. Bidang arti yang dimasukinya pun akan berbeda. Terus yang ketiga ada durasi. Durasi adalah suatu jenis unsur suprasegmental yang ditandai oleh panjang pendeknya waktu yang diperlukan untuk mengucapkan sebuah segmen dalam tutur, segmen-segmen dalam kata, misalnya dalam kata tinggi, yaitu kata ting dan gi. Masing-masingnya dapat diucapkan dalam waktu yang sama, tetapi dapat terjadi bahwa seorang pembicara dapat mengucapkan segmen ting lebih lama dari segmen gi ataupun sebaliknya. Terus yang keempat, kesenyapan. Kesenyapan adalah suatu proses yang terjadi selama berlangsungnya suatu tutur atau suatu arus ujaran yang memutuskan arus ujaran yang tengah berlangsung. Oleh karena itu, kesenyapan selalu berada dalam bidang tutur, minimal dalam sebuah bidang kalimat. Terus kita masuk ke fonemik. Pengertian fonemik. Fonemik adalah
bunyi terkecil yang membedakan arti, sedangkan huruf adalah lambang bunyi atau lambang fonem. Fonem sama dengan huruf. Fonem adalah bunyi dari huruf, dan huruf adalah lambang dari bunyi. Jumlah huruf ada 26, sedangkan jumlah fonem lebih dari 26. Ada fonem yang dilambangkan oleh dua huruf seperti KH, eng, dan SY. Ada beberapa huruf yang dilambangkan oleh satu fonem seperti fonem E pada kata, misalnya pada kata sate, pedas, dan enak. Kita masuk ke klasifikasi fonem. Yang pertama itu ada fonem segmental, yang dimana fonem segmental ini adalah fonem yang dapat dianalisis karena merupakan bagian dari unsur segmental bahasa. Jenis fonem ini disebut juga fonem primer, misalnya A, B, C, D, dan sebagainya. Fonem segmental ini dibagi atas vokal, diftong, dan konsonan. Terus yang kedua ada fonem suprasegmental. Fonem suprasegmental yaitu fonem yang kehadirannya menyertai fonem segmental. Jenis fonem ini disebut juga fonem sekunder, misalnya tekanan, nada, intonasi, dan sebagainya. Yang pertama tekanan. Tekanan adalah kuat lemahnya suara ketika suatu bunyi bahasa diucapkan atau difonasikan. Terus yang kedua ada nada. Nada adalah tinggi rendahnya atau naik turunnya suatu arus ujaran atau bunyi bahasa dalam bahasa Cina. Dan mungtai, nada ini sangat menentukan makna leksis. Terus yang ketiga ada durasi. Durasi adalah panjang pendeknya waktu yang diperlukan untuk mengucapkan sebuah bunyi. Misalnya pada kata lembab diucapkan dengan lem, lebih panjang dari kata bab. Teman-teman bisa perhatikan sendiri aja. Sekarang kita masuk ke alofon. Alofon adalah varian fonem berdasarkan posisi. Misalnya pada fonem I. Misalnya pada kata ingkar, cita, dan tari. Masing-masing I atau masing-masing fonem I tersebut menerapkan alofon dari I. Sedangkan fonem O mempunyai alofon seperti pada kata, misalnya pada kata toko, toko, dan lain sebagainya. Terus yang terakhir ada perubahan fonem. Dalam pelaksanaan bunyi-bunyi ujaran, terjadilah pengaruh timbal balik antara bunyi-bunyi ujaran yang berdekatan. Karena adanya pengaruh timbal balik itu, maka terjadilah perubahan-perubahan bunyi ujaran. Ada perubahan yang jelas kedengarannya, ada juga yang kurang jelas kedengarannya. Perubahan yang tidak jelas misalnya pada fonem A yang berada dalam suku kata terbuka, kedengarannya lebih nyaring bila dibandingkan dengan fonem A yang terdapat dalam suku kata tertutup. Bandingkan antara pada kata rata dengan bedak, tidak, sempat, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih teman-teman. Sekian penjelasan materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi atau materi yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Thank you.